Hai Dream Mason, kembali lagi sama aku Adrian di dalam segmen Black Story. Dan episode Black Story kali ini yaitu adalah tentang misteri dan teka-teki. Baiklah, daripada berlama-lama, kita langsung masuk pada episode ke-12 Black Story. Pada episode ke-12 Black Story hari ini, aku ingin berterima kasih kepada salah satu subscriber yang menyarankan aku untuk membuat video ini. Maka pada kali ini, video Black Story episode ke-12 ini, itu adalah requestan dari subscriber. Dan pada kali ini aku ingin membahas tentang teka-teki rumah gurita yang ada di Bandung. Yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki terbesar dan juga masih menjadi misteri dan itu menjadi suatu simpang siur. Rumah gurita. Oh, rumah gurita ini tiap tahun ini selalu menjadi perbincangan rame. Sebenarnya dulu sempat rame, terus sempat turun dan akhirnya semenjak masuk di TikTok dan di media sosial terutama di YouTube dan di Instagram juga akhirnya naik lagi rumor ini. Itu dari aku kecil dan sampai sekarang udah gede, udah bangkotan, udah tua. Rumah gurita mungkin sebagian orang dari Bandung terutama itu pasti sudah mengetahui tentang rumah gurita ini karena rumah gurita ini terletak di Jalan Sukamulya. Sebenarnya aku nggak tahu nama jalan spesifiknya apa. Yang jelas itu deket sama Sukagali dan juga Sukamulya, Bandung. Tepatnya itu di belakang Hotel Grand Aquila, Pasteur. Kalau misalnya kalian yang memang terutama orang-orang luar yang selalu lewat Pasteur itu pasti ngeliatlah di belakang pom bensin Pasteur itu ada rumah gurita yang kelihatan banget sebenarnya guritanya soalnya gede banget. Rumah gurita ini selalu menyimpan berbagai teka-teki dan pertanyaan dari orang. Sebenarnya rumah gurita ini apa sih? Sebenarnya kenapa di rumah itu sampai ada gurita hitam gede gitu yang membuat jadi kesannya rumah itu tuh creepy. Dan pada video kali ini aku sudah banyak research, aku sudah banyak cari dari berbagai sumber yang menurutku itu cukup kredibel dan juga aku menemukan berbagai video yang menurutku ini video yang cukup bisa menjawab semuanya. Maka dari itu aku akan coba sedikit bahas dan sedikit olah di sini videonya. Sebenarnya rumah gurita itu seperti apa dan ini berdasarkan dari dari perspektif masyarakat dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang rumah gurita. Pertanyaan pertama, rumah gurita ini sebagai tempat pemujaan setan atau gereja setan. Nah, ini adalah suatu rumor yang bisa dibilang tiap tahun itu keulang terus. Tiap tahun itu keulang terus dari aku kecil itu rumah gurita itu sebagai gereja setan. Ada yang bilang sebagai rumah penyembah iblis, ada yang bisa sebagai rumah penyembah Lucifer, ada yang segala macam spekulasi dari masyarakat mengenai rumah gurita ini. Dan ini tuh terus berangsur sampai akhirnya udah bertahun-tahun jadi misteri aja padahal itu tuh udah pernah masuk dalam media. Rumah gurita itu banyak yang bilang kalau rumah gurita ini adalah gereja setan karena terlihat dari arsitekturnya yang terlihat cukup rumah seperti rumah tua, terlihat seperti mansion yang kelihatan elit banget ditambah dengan ada patung gurita di atas rumah tersebut. Makanya rumah ini jadi perbincangan banyak orang dan juga orang-orang yang mungkin belum tahu akhirnya berspekulasi bahwa ini tuh tempat pemujaan setan, tempat penyembahan berhala dan lain sebagainya. Namun fakta sebenarnya adalah bahwa rumah ini bukanlah rumah tempat untuk mengabdi setan atau untuk penyembahan setan atau penyembahan berhala, bukan. Rumah ini adalah rumah biasa dan di mana pemilik rumah ini sangat menyukai seni dan sangat menyukai arsitektur kuno. Jadi sebenarnya sudah dikonfirmasi di stasiun televisi bahwa rumah ini bukanlah rumah penyembah setan atau rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk ritual setan. Bukan. Karena dari salah satu stasiun televisi itu sudah dijelaskan dan bahkan dari salah satu reporternya, dari salah satu jurnalisnya itu sudah masuk ke dalam rumah gurita ini dan memang tidak ditemukan adanya keanehan segala macamnya, tidak ditemukan sama sekali adanya bukti-bukti bahwa rumah ini itu sebagai tempat ritual sesat atau ritual setan. Sebenarnya hal itu dikatakan oleh salah satu oknum yang memang menganggap bahwa ia itu adalah mantan pengabdi dari salah satu sekte penyembah setan. Dia juga mengakui bahwa di situ sering ada tempat pelecehan seksual, tempat ada ritual seks dan segala macamnya. Dan ternyata itu semua bisa dibilang merupakan tuduhan palsu karena pemilik rumahnya sendiri itu sudah mengkonfirmasi bahwa itu tuh rumah pribadinya. Dia membuat patung gurita dan sebagai ornamen-ornamen itu karena dia menyukai seni. Dan patung guritanya itu sebenarnya merupakan suatu tempat untuk toren air. Jadi sudah konfirmasi di sini oleh pemiliknya sendiri yaitu adalah Bapak Frans Halimawan bahwa sebenarnya rumah ini bukan rumah penyembah setan, bukan.
Spekulasi nomor 2, rumah gurita adalah tempat untuk merayakan ritual seks. Well, sebenarnya pertanyaan ini juga ada relate-nya sama pertanyaan pertama tadi, karena memang pada dasarnya logika sederhananya adalah kalau ritual setan itu memang tidak jauh dan tidak luput dari namanya ritual seks. Namun sebenarnya di sini sudah dijelaskan oleh Bapak Frans Halimawan sendiri. Yang pertama tadi sudah aku bilang bahwa memang rumah ini bukanlah tempat untuk ritual penyembahan setan, bukan tempat ritual untuk pesta seks, bukan juga tempat untuk narkoba atau party seks. Bukan, ini merupakan benar-benar rumah pemilik dari Frans Halimawan itu sendiri. Diperkuat juga di sini bahwa memang rumah ini tuh bernomorkan 666. Padahal faktanya rumah ini tuh bukan nomor 666, melainkan rumah ini tuh hanya nomor 6. Cuma nomor 6-nya itu dipasang di 3 sisi yang berbeda. Yang pertama di dekat pintu, yang kedua di dekat garasi, yang ketiga itu di depan pagar. Jadi kelihatan kayak 666. Enggak, sebenarnya nomor rumah ini tuh adalah nomor 6, bukan nomor 666. Pasalnya bahwa dari pemiliknya yaitu adalah Bapak Frans Halimawan sendiri pun turut mengutarakan kekecewaan, kekesalan dan amarahnya itu sendiri itu di salah satu stasiun televisi tersebut. Ia mengatakan bahwa sebenarnya siapa sih yang membuat tuduhan seperti ini? Ia merasa pencemaran nama baik dan juga ia merasa bahwa dirinya itu semakin disudutkan karena rumah yang memang berspekulasi bahwa ini tuh adalah rumah penyembah atau rumah tempat ritual setan. Ia juga mengungkapkan kekesalan di TV bahwa ia pun sebenarnya nggak nyangka kalau akhirnya rumah ini tuh menjadi spekulasi masyarakat karena atas dari desain yang memang bisa dibilang cukup creepy dan cukup angker juga. Ya sebenarnya nggak salah sih masyarakat berpikir seperti itu, tapi ya jangan menilai buku dari sampulnya. Spekulasi yang ketiga adalah rumah gurita merupakan rumah yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya, akhirnya rumah tersebut menjadi angker. Well, sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang bisa dibilang cukup umum juga, mengingat karena rumah ini tuh terlihat kayak mansion tua yang memang udah nggak keurus, emang udah kelihatan kotor banget, terus udah kayak kelihatan rumah tua aja lah. Jadi kayak kelihatan orang-orang itu berspekulasi bahwa rumah ini tuh udah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Akhirnya pemiliknya itu memang sudah tidak mau mengurus rumah ini lagi. Akhirnya rumah ini terbengkalai. Akhirnya rumah itu menjadi suatu tempat yang angker bisa dibilang. Namun tahukah faktanya bahwa memang yes, rumah ini memang benar ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja. Tidak dibiarkan menganggur, tidak dibiarkan sampai rumah ini menjadi besi tua atau menjadi tempat yang memang mengerikan. Pemiliknya sendiri pun sering datang dan mengontrol keadaan rumah tersebut, sering melihat keadaan-keadaan rumah, sering kadang-kadang membersihkan, atau kadang juga memang mengunjungi rumah tersebut. Karena memang pada dasarnya pemiliknya sendiri itu sekarang tinggal di Jakarta dan memang jarang sekali untuk ke Bandung. Namun pada hari tertentu seperti contohnya hari libur atau memang hari-hari yang memang dimana ia memiliki waktu senggang untuk datang ke Bandung atau hari apapun bebas ya namanya pemiliknya juga, ya ia bakal datang ke Bandung untuk ngecek rumahnya tersebut karena rumah ini tidak sepenuhnya ditinggalkan dan alias masih berpenghuni, yaitu adalah penghuninya milik Bapak Frans Halimawan. Jadi jangan salah lagi ya guys kalau memang tuduhan-tuduhan seperti itu memang merupakan tuduhan-tuduhan yang palsu, mengingat rumah ini tuh memang masih ada pemiliknya sampai sekarang. Oh ya, sedikit fakta juga mengenai rumah gurita ini, bahwa rumah gurita ini sekitar tahun 2014 kalau nggak salah atau 2013 lah, itu pernah dijadikan suatu film yang dibintangi oleh Boy William. Di saat itu film ini berjudulkan Rumah Gurita, yang memang sebenarnya ini bisa dibilang mengambil tempat yang memang ada di rumah gurita yang di Bandung ini. Tapi rumahnya itu bukan rumah gurita yang di Bandung ini ya. Itu suatu set studio yang memang dibuat menyerupai rumah gurita yang ada di Bandung. Namun jangan salah sangka bahwa memang genrenya film ini merupakan genre film horor. Namun bagi kalian yang memang pengen nonton juga, ini sebenarnya bukan kisah asli dari rumah gurita ini, karena rumah gurita ini sudah memiliki pemiliknya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan doakan saja semoga dalam waktu dekat atau mungkin di lain waktu aku bisa mengunjungi dan menelusuri rumah gurita ini yang ada di Bandung. Dan kita bisa melihat rumah gurita ini dari dekat. Semoga aku juga bisa diizinkan oleh Bapak Frans Halimawan selaku pemilik rumah ini untuk mengedukasi orang-orang agar kita langsung bisa menelusuri apa sih sebenarnya yang ada dalam rumah ini, walaupun sebenarnya sudah ada di salah satu video. Nah, untuk video komplit yang memang menjadi salah satu acuan sumber untuk video ini, aku sertakan link di deskripsi dan kalian bisa nonton di situ. Jadi bisa kalian analitik dan research sendiri tentang video yang aku buat ini dan yang aku katakan ini dari video sumber yang memang aku sertakan di deskripsi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk join my cult by pressing the subscribe button. Remember guys, don't forget to join my cult by pressing the subscribe button and be a cult member. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya sebagai notifikasi agar kalian bisa mengetahui update-update apa saja yang emang channel ini
akan kembangkan dan akan update setiap minggunya. Yes. Well, at last, I'm Bradrian as your Grandmaster of the Cult. See you on the other side.